pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhan. Haleluya. Pencipta segala, katakan datang sujud, sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan baik, bagi Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bagi Tuhan baik, bagi Tuhan baik, bagi Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri, kita akan masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan pada hari ini dalam ibadah pengurapan Roh Kudus. Kita memulai dengan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan menyembah Tuhan dengan satu pujian penyembahan yang berkata, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Doa penyerahan ibadah dipimpin oleh hamba Tuhan Guru Eliezer Lazardi Standar. Kita menyembah Tuhan dengan pujian ini. Kita mengucap syukur kepada atas segala kebaikan dan keadilan-Nya bagi kita. Katakan bersama, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan bersama, aku hendak bersyukur, hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, ya maha. Katakan ya Tuhan, Tuhan kami, glory haleluya. Betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu Tuhan kami, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, glory haleluya. Betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu Tuhan.
Tuhan kami, namamu Tuhan kami, dimuliakan, atas seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu Bapa, buat segala kasih anugerah Tuhan yang besar dan luar biasa dalam seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkaulah Allah dan Juru Selamat kami yang ajaib. Engkaulah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang tidak pernah berubah kasih setia dan anugerahnya kepada setiap orang yang berseru-seru kepadamu, kepada setiap orang yang datang beribadah kepada Tuhan untuk merendahkan diri kepadamu Bapa. Demikianlah setiap kami, seluruh umat-umatmu dan hamba-hamba Tuhan yang telah Kau pilih untuk diselamatkan hari ini datang kepadamu, beribadah kepadamu ya Tuhan Allah kami. Biarkanlah Tuhan, Engkau yang berkuasa, berdaulat dan bertata atas seluruh hati, jiwa, roda, pikiran kami. Ada kedatangan kami pada hari ini Bapa adalah untuk memuji, memuliakan namamu, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, anugerah dan kasih Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami Bapa. Dengan ibadah inilah Tuhan menjadi salah satu cara kami untuk mempertahankan keselamatan kami di hadapan-Mu. Maka biarlah Tuhan hari ini Kau layakkan kami semua, kuduskan kami semua ya Bapa, untuk betul-betul layak di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa di dalam surga. Kuduskan hati dan pikiran kami semuanya, jadikan kami menjadi pemuji dan penyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Itu yang menjadi harapan dan kerinduan kami Allah Roh Kudus. Demikianlah Tuhan kami berdoa kepadamu. Engkaulah Tuhan mengurapi hamba-Mu Bapa situ kami di Subasiulon Sumantreva yang hari ini akan memimpin pujian pada hari ini Bapa di altar-Mu yang kudus. Persiapkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi pujian dan penyembahan beserta seluruh para pemusik dan singer, setiap anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan hari ini Bapa. Engkau juga yang mengurapi setiap kami, menguruskan hati dan pikiran kami, sehingga kami melayani Tuhan dan hati yang tulus, ikhlas, taat, setia kepada Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani menurut dengan rancangan dan maksud rencana Tuhan bagi ibadah kami hari ini Bapa. Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal pertama sampai pada berakhirnya. Biar Roh Allah yang bekerja di tata ibadah kami, pintu gerbang surga terbuka di tempat ini Bapa, dan biar kuasa Roh Allah bekerja berdaulat sampai Dia mengambil alih ibadah kami. Seluruh sound system, listrik, fasilitas multimedia, semua sarana prasarana yang kami pergunakan, bakal listrik juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati semuanya Bapa, kuduskan agar berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dapat kami pergunakan tanpa kendala atau masalah apapun. Dan sekeliling lingkungan ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu, malaikat surga yang berjaga-jaga sekelilingnya. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Berkuasalah Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita rasakan kuasa Allah turun dan rahmat-Nya akan tercurah kepada kita lewat ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian bergirang kepada Tuhan, katakan bersama, suasana sorga turunlah, suasana sorga turunlah. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita rasakan rahmat Allah turun atas kita semua pada hari ini. Haleluya. Katakan, suasana sorga turunlah. Katakan kami berbakti padamu.
rasakan kuasa. Sekali lagi katakan, suasana surga, haleluya. Turunkan, suasana surga turunkan. Kami berbakti padamu Tuhan. Kesukaan dari amin, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah rasakan, rasakan kuasa Allah turun, pintu rahmat buka bagimu, rasakan kuasa, rasakan kuasa Allah turun, amin, rasakan kuasa Allah turun, pintu rahmat buka bagimu, rasakan kuasa Allah turun. Puji Tuhan. Saudara akan merasakan rahmat Tuhan akan turun atas kita ketika kita hari ini tulus dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kembali kita katakan kepada Tuhan, ada gerakan Roh Allah di sini. Kita rindukan gerakan Allah terjadi di antara kita malam hari ini lewat pengurapan Roh Kudusnya kepada kita. Tangan bersama, ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Amin. Katakan, ada gerakan Roh Allah. Gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, di timur, di barat, utara, selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Amin. Ada gerakan Roh Allah. Bersama katakan, Hosana. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang datang dalam nama. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah. Katakan sekali lagi, ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Di tubuh, di jiwa, tubuh, di jiwa, dalam roh, di tubuh. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah. Hosana, Hosana, amin, haleluya. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di antara kita hari ini. Haleluya. Lewat firman Tuhan akan memeterai itu di dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan yang malam hari ini akan berbicara kepada saudara dan saya. Mari kita buka hati kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, buka pintu rahmat-Mu, urapi hati dan pendengaranku. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam perjalananku. Haleluya. Sekaligus kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan doa persembahan serta doa firman Tuhan akan dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Guru Lamhot Sitohan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita buka hati kita hari ini kepada Tuhan. Biar firman Tuhan itu akan berkuasa atas hidup kita. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan
Untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Katakan, curahkan urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, amin, haleluya. Tak berubah, dahulu sekarang selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, nolong, amin, haleluya. Ku siapkan hatiku, siapkan hatiku Tuhan. Kembali katakan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Katakan kepada Tuhan, Bapak, aku siapkan hatiku. Ku siap. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Bahwa kita mempersiapkan hati kita mendengar firman Allah yang akan memberkati hidup kita. Ku sujud menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu, haleluya. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, katakan firman-Mu Tuhan, haleluya. Sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Mari Bapak Ibu kita nikmati penyembahan ini bagi Tuhan. Karena hanya firman-Nya yang akan sanggup menolong kehidupan kita. Ku siapkan hatiku Tuhan, sekali lagi katakan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati firman-Mu. Haleluya. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Katakan tak berubah. Berubah. Firman-Mu Tuhan. Haleluya.
haleluya Jesus. Glory haleluya Bapa di dalam surga. Ditinggikan namamu Tuhan pada malam hari ini oleh setiap umat-umatmu Bapa. Di tengah-tengah ibadah persekutuan kami ini Bapa. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang mengerjakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Haleluya Jesus, glory haleluya Bapa. Demikianlah kami bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Jamah Tuhan pada malam hari ini setiap pribadi lepas pribadi kami. Melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Yang memberkati setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Sehingga firman-Mu pada malam hari ini menjadi kekuatan baru di dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Kami percaya kuasa perkataan firman-Mu memberkati setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Membawa kami Tuhan mengerti tentang kasih Tuhan. Oleh karena itu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah kami Bapa. Buka pikiran kami. Berkati hati kami Bapa. Sehingga kami semuanya Bapa menjadi saksi dari setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami menjadi terang di tengah-tengah setiap keluarga demi keluarga umat-umat-Mu Bapa. Haleluya Jesus, glory haleluya Bapa. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Yang pertama disampaikan oleh hamba-Mu Bapa Sintua kami Darius Tarbakat Purba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Oleh hikmat-Mu, oleh pengetahuan Tuhan. Hamba-Mu menyampaikan perkataan firman-Mu Bapa. Dan juga firman Tuhan yang terakhir yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bapak Pendeta kami Sori Obrian Samosir. Oleh hikmat-Mu, oleh kuasa-Mu. Ada nasihat di dalam Tuhan. Ada kekuatan roh yang mengalir dari urapan Tuhan kepada hamba-Mu. Sehingga firman-Mu memberikan pengertian demi pengertian di dalam diri kami Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian seluruh persembahan umat-Mu pada malam hari ini. Yang dipersembahkan di dalam seluruh kerendahan hati Bapa. Pengakuan yang tulus dari setiap pribadi lepas pribadi umat-umat-Mu ini Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Kepadamu kami membawa setiap korban-korban kami. Terimalah itu Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati setiap umat-umat-Mu. Sehingga mereka melihat perbuatan Tuhan ajaib di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pertama disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Sintua Darius Tarbakat Purba. Kita akan sambut dengan satu pujian bergirang kepada Tuhan. Katakan, biar langit bumi berlalu, namun firman Tuhan tetap tinggal di dalam hidupku. Haleluya. Biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu Katakan tinggal. Walau semua tak mengenai. aku tak gentar. Bab Tuhan beres aku dan yang bangun Bangunku dari rataku, dapat lawanku pengharapan harapanku
Firman melepaskan. Haleluya. Nyanyian baru, jalan yang baru ku naikkan. Daging katakan dia pahlawan, dia pahlawanku. Pengharapan dan harapanku kan bersinar dalam hidup Tuhan, sumber kemenangan. Puji Tuhan. Kita buka firman Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan dari Matius 5 ayat 17, satu ayat saja firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Puji Tuhan. Yesus berkata, saudaraku, Bapak Ibu, Dia datang ke dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi seluruh hukum Taurat. Di dalam menggenapi hukum Taurat ini, Bapak Ibu, banyak sekali penderitaan-penderitaan yang dia alami. Dia akan dibawa ke Yerusalem, mengalami penderitaan-penderitaan itu. Kita lihat dulu Bapak Ibu di dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, inilah penderitaan Tuhan Yesus bagi kita, supaya kita beroleh keselamatan. Begitu besar kasih-Nya bagi kita, sehingga kasih itu, saudaraku, sampai Ia menyerahkan seluruh hidupnya bagi kita, menyerahkan nyawanya bagi kita. Itulah kasih yang terbesar yang ditulis di dalam Yohanes, saudaraku. Kita lihat dulu, saudaraku. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Puji Tuhan. Kurang semangat Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saudaraku, nyawa itu, saudaraku, itu berbicara tentang darah. Nyawa itu adalah darah. Darah itu adalah hidup. Itu dijelaskan di dalam Perjanjian Lama, di dalam imamat di sana, bahwa darah itu adalah nyawa. Jadi itulah yang dipertaruhkan bagi kita, saudaraku, supaya kita jangan hidup terus menurut
aturan-aturan atau perintah-perintah nenek moyang kita. Kita telah ditebus dari sana melalui darah Yesus Kristus. Di sanalah penggenapan hukum Taurat, saudaraku. Melalui segala firman Tuhan itu digenapi di dalam darah Yesus Kristus. Menurut hukum Taurat, segala sesuatu disucikan dengan darah, dan tanpa darah tidak ada pengampunan. Kita lihat dulu, saudaraku, di dalam Ibrani. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Puji Tuhan. Jadi dengan darah kita ditebus, saudaraku. Dengan darah yang mahal. Darah itu berkuasa, saudaraku, untuk membangkitkan kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk memberikan sukacita bagi kita. Itulah sebabnya, saudaraku, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan ini. Dan saya mau bersaksi, saudaraku, di mana mereka masih hidup menurut aturan-aturan nenek moyang mereka. Ini masih kesaksian yang kemarin, Bapak Ibu. Saya melanjutkan kesaksian saya minggu yang lalu, di mana dalam kesaksian itu banyak yang saya langkah-langkahi, saudaraku. Tetapi ketika kami berkumpul di tempat ini bersama-sama hamba-hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu berkata, kalau ada yang bertanya silakan. Sehingga hamba-hamba Tuhan itu ada yang bertanya, salah satunya Bapak Sintua Harles Lubis, Bangun Partuan Lubis, saudaraku, bertanya jika ada khotbah yang berupa kesaksian, bisakah itu disambungkan kembali ketika berkhotbah? Kata hamba Tuhan itu, saudaraku. Lalu jawab hamba Tuhan itu, bisa. Lalu itulah, saudaraku, maka saya sambungkan kesaksian saya pada malam hari ini, di mana saya masuk di sana untuk menasehati mereka supaya mereka bertobat dari cara hidup mereka yang mereka lakukan menurut aturan-aturan, perintah-perintah nenek moyang mereka. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18, di sana dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu wariskan dari nenek moyangmu? Kita buka dulu, saudaraku, supaya jelas. Ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu wariskan dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang, bukan pula dengan, saya ulangi, saudaraku, karena kurang jelas di sini. Saya ulangi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan.
Inilah yang saya sampaikan kepada mereka saudaraku yang masih hidup terus di dalam adat istiadat. Ini berbicara tentang adat istiadat, tetapi mereka mengatakan ini hanya tradisi atau ini hanya parhitean saja. Apa itu artinya parhitean saudaraku? Kalau bahasa Indonesianya mungkin itu simbol ya. Ya Bapak Guru. Pengantara, perantara. Jadi itu pengantara saudaraku. Dengan parhitean berarti pengantara mereka menurut nenek moyang mereka. Itulah yang menjadi pengantara mereka karena itu aturan, ajaran nenek moyang mereka. Bukan Yesus Kristus yang menjadi pengantara mereka, dan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sana saudaraku. Sehingga saya menjadi musuh mereka semua. Saya sampaikan firman kebenaran supaya mereka bertobat, tetapi mereka menjadi musuh saya semuanya. Kalau sudah menjadi musuh saudaraku, ya tidak ada lagi kata-kata yang mau kita sampaikan. Tetapi saya berkata kepada orang tersebut atau kepada mereka, jika kamu tidak percaya kepada apa yang saya sampaikan tentang kebenaran kepadamu, sampai kamu hidup di dunia ini, selama kamu hidup di dunia ini, kamu tidak akan percaya apa yang saya sampaikan tentang kebenaran itu. Kecuali kamu seperti saya. Jika kamu seperti saya, barulah kamu percaya apa yang saya katakan tentang kebenaran itu. Itulah yang saya sampaikan saudaraku. Dan saya berkata kepadanya, selama kamu hidup di dunia ini, kamu tidak akan percaya kalau kamu tidak seperti saya ini. Dan kamu nanti menyesal ketika kamu tidak ada lagi di dunia ini. Kamu akan menyesal tidak ada gunanya lagi. Kamu akan menyesal tidak ada artinya lagi. Karena kamu tidak percaya apa yang saya sampaikan kepadamu. Sehingga engkau akan berkata kepada saya, benar apa yang dikatakannya ini kepadaku. Itulah yang terjadi kepadamu nanti. Itu yang saya sampaikan saudaraku. Saya sampaikan kepada mereka karena mereka tidak percaya apa yang saya sampaikan. Sehingga perkataan itu keluar dari mulut saya Bapak Ibu. Sampai kapanpun kamu tidak akan percaya selagi kamu di dunia ini. Kalau kamu tidak seperti saya, jika kamu seperti saya baru kamu percaya. Tetapi ingat, nanti kamu menyesal setelah kamu tidak ada lagi di dunia ini. Engkau menyesal tidak ada lagi artinya penyesalanmu itu. Sehingga engkau berkata dan datang kepada saya, benar apa yang dia katakan ini. Itulah yang terjadi kepadamu. Saudaraku, kita lihat dulu dalam firman Tuhan 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 5. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kayaknya kurang semangat kita semua beribadah ini saudaraku. Apakah kita juga seperti orang ini nanti menyesal
ketika kita tidak ada lagi di dunia ini? Ada penyesalan itu Bapak Ibu ketika kita tidak ada lagi di dunia ini. Nanti kita lihat firman Tuhan. Jadi mereka saudaraku di ayat yang keempat ini, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah, saudaraku. Mereka tetap hidup sesuai dengan pikiran mereka. Mereka itu beribadah kepada Tuhan menurut cara ajaran-ajaran manusia yang dituliskan di dalam Matius 15 ayat 8 sampai 9 itu, saudaraku. Mereka itu beribadah kepada Tuhan. Kita lihat dulu supaya jelas, saudaraku. Ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Puji Tuhan. Inilah yang mereka lakukan terus, saudaraku. Mereka percaya kepada Tuhan. Dan kembali kepada kesaksian saya tadi, saudaraku. Apa yang saya sampaikan kepada mereka itu, mereka tidak percaya. Baru beberapa tahun kemudian matilah orang itu, saudaraku. Ini sambungan kesaksian saya kemarin. Ketika orang itu mati, saudaraku, beberapa hari kemudian saya bermimpi. Dan di dalam mimpi saya itu saya melihat jenazah orang itu keluar sesuatu dari dalam jenazah itu dan datang kepada saya, saudaraku. Dan datang kepada saya dia peluk, saudaraku. Ketika dia peluk, saya berkata, dalam nama Yesus, tak. Itu, saudaraku. Sehingga lepas pelukan itu. Ketika lepas pelukan itu, saudaraku, saya terbangun, saudaraku. Ketika saya terbangun, saya ingat semua apa yang saya sampaikan kepadanya. Engkau tidak percaya apa yang saya sampaikan kepadamu tentang kebenaran. Sampai kapanpun kamu tidak akan percaya jika kamu tidak seperti saya ini. Nanti engkau akan menyesal, dan menyesal tidak ada lagi artinya. Menyesal tidak ada lagi gunanya, sehingga engkau berkata, benar apa yang dia katakan ini. Sehingga saya teringat ke sana, saudaraku. Ketika saya bermimpi, dia itu menyesal, saudaraku. Kita lihat dulu, saudaraku, jawabnya supaya jelas, supaya kita semua bertobat, saudaraku. Melalui kesaksian saya ini, mungkin ini bisa membangun saudaraku, supaya kelak jangan menyesal di akhir nanti. Ketika kita tidak lagi ada di dunia ini, jangan kita menyesal. Ini firman Tuhan, saudaraku. Kita lihat dulu. Ayat terakhir, Bapak Ibu, ya. Di dalam Lukas 16, sebenarnya mulai dari ayat 19 sampai 31, saudaraku. Tetapi kita baca dari, jawabnya adalah di ayat 24 ini, saudaraku. Tetapi saya baca dari ayat 23.
Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baik mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita harus bertobat, saudaraku. Jangan sampai orang mati ini yang menginjili kita. Orang mati ini saja, saudaraku, berkata, supaya saudara-saudaraku yang masih hidup di dunia itu bertobat. Puji Tuhan. Inilah kesaksian saya, Bapak Ibu. Segala pujian hormat bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman yang menggembalakan perjalanan kita, yang meneguhkan iman kita, supaya tetap teguh berdiri dalam perjuangan kita menuju hidup yang kekal. Kita sambut firman Tuhan, penggembalaan dari hamba Tuhan Bapak Pendeta Suryo Prinsa Musir, dan sekaligus membawa kita kepada doa terakhir kepada Tuhan malam hari ini. Katakan, berlayar ke surga, mari naik kapal Tuhan Jurumudi, berlayar ke surga, ke negeri perjanjian. Haleluya. Surga, ke negeri perjanjian. Berlayar ke surga, berlayar ke surga. Mari naik kapal Tuhan Jurumudi, berlayar ke surga, ke negeri perjanjian. Mari kita menuju ke surga, mari kita menuju ke surga. Sekali lagi dengan keras katakan,
berlayar ke surga. Mari naik kapal Tuhan mengemudi, berlayar ke surga, ke negeri berjanji. Mari kita menuju ke surga. Mari kita menuju ke surga. Mari kita menuju ke surga. Tempat permainan. Mari kita Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kami persilakan kembali duduk. Kita kembali buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, tepatnya 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasalnya yang pertama, kita baca bersama dari ayat 18 sampai ayat 31. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Baik, kalau sudah kita temukan, mari kita baca bersama. 3, 2, ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hikmat Allah dan hikmat manusia. Konteks dari firman Tuhan ini berbicara tentang kebodohan. Ya, tentang kebodohan. Karena ada dua sumber kebodohan itu sendiri, di mana
Seperti yang baru kita baca ini, kebodohan karena pemberitaan salib atau pemberitaan Injil, itu yang dimaksud adalah hikmat Allah. Dan kebodohan yang kedua yang disebut hikmat manusia adalah kebodohan yang kita ciptakan sendiri, yang kita buat sendiri, di mana sering manusia merasa berhikmat, merasa pintar, tapi sesungguhnya bahwa dia sedang mempertontonkan kebodohannya sendiri, di mana akhir daripada kebodohan itu adalah sebuah penyesalan atau suatu kerugian. Kalau dalam konteks firman Tuhan, satu penolakan daripada Tuhan. Nah, malam hari ini saya mau mengajak kita supaya masing-masing kita perhatikan, agar kita tahu menempatkan diri atau kebodohan kita itu, kita tahu menempatkan dia seperti apa, supaya tidak menjadi bumerang yang akan merugikan diri kita sendiri. Satu hal yang pasti dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, ada beberapa catatan Alkitab terhadap orang-orang bodoh yang kemudian mereka tidak berkenan bagi Tuhan. Salah satu contoh, nanti kita maka perhatikan nanti bagaimana kebodohan yang ada di contoh-contoh yang akan sebutkan ini, yang ada di dalam Alkitab ini. Alkitab sendiri yang mencatat bahwa mereka orang bodoh. Salah satu contohnya dalam Matius pasal 25, di mana di sana ada 10 gadis, 5 bijaksana, lalu 5 orang disebutkan gadis yang bodoh. Bukan saya loh yang mengatakan mereka yang bodoh, tapi firman Tuhan atau Yesus sendiri yang menyimpulkan bahwa ada 5 orang di sana yang bodoh. Tapi menurut daripada kelima gadis yang bodoh ini, mereka justru bijak, mereka justru pintar. Saya baca dulu sebentar, kita ulangi dulu, siapa tahu kita dapatkan hikmat baru dari firman Tuhan ini. Ya, karena firman Tuhan ini sekalipun sudah disampaikan dan ada tersingkap hal-hal yang baru, selalu saja ada hal-hal yang baru lain yang masih tersembunyi di sana yang perlu segera untuk kita tahu. Ya, sehingga maka sebabnya firman Tuhan itu sering diulang-ulang, bukan hanya supaya mengingatkan kembali, harapannya akan ada penyingkapan-penyingkapan baru dari firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar, yang sudah kita pernah mengerti. Ketika dia diulang, bukan hanya untuk sekedar mengingat, tapi dengan satu harapan bahwa akan ada lagi penyingkapan-penyingkapan yang lebih dalam tentang firman itu sendiri. Maka itu sebabnya kita berusaha untuk terus memperhatikan itu. Saya baca dulu Matius 25 tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini. Dari ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. Nanti selanjutnya saudara baca, karena yang saya sampaikan ini hanya sekedar tentang gadis-gadis yang bodoh ini. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka.
Dan ayat selanjutnya, barangkali kita sudah semua paham bahwa gadis bodoh ini yang tidak membawa minyak ini kemudian ditolak, tidak diperkenankan masuk kepada apa yang disebutkan ke tempat perjamuan kawin daripada anak domba itu. Kenapa? Karena gadis yang kelima, gadis ini disebutkan gadis-gadis yang bodoh. Lalu apa alasannya sehingga mereka disebut gadis-gadis bodoh? Awalnya mereka merasa bijaksana sendiri, saudara. Dan peristiwa seperti ini sangat sering terjadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Merasa bisa ngakali orang lain, sehingga dia mencoba untuk tidak mau repot dalam urusannya dengan Tuhan. Gadis-gadis bodoh ini sedang memperlihatkan orang-orang yang tidak mau repot urusannya dengan Tuhan, tidak mau susah, tidak mau berbeban, dia mau enak sendiri. Biar dia kesilakan. Yang 5 yang bijaksana tadi, biarlah mereka sibuk membawa minyak. Nanti kalau minyak kita habis, kita pinjam saja. Itulah yang ada di dalam otak mereka. Saking pintarnya mereka, ingin mereka mengakali gadis-gadis yang bijaksana ini. Mereka enggak mau repot. Mereka tidak mau susah bawa minyak itu. Apalagi kalau minyak tanah seperti zaman dulu. Tumpah sedikit ke baju, baunya itu kan gak enak. Dia berpikir, udahlah. Kalau nanti kita perlu minyak, kita pinjam dari yang 5 ini, kan ada kawan kita, ada saudara kita. Pastilah mereka mau ngasih. Masa gak mau ngasih? Mereka juga orang percaya. Tapi dalam benak mereka sudah ada sistem ingin mengakali. Akal bulus yang mereka perlihatkan kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak tahu. Akal bulus mereka seakan-akan orang yang berilmu, yang bijaksana. Padahal sebenarnya di pandangan Tuhan mereka gadis-gadis bodoh dan tidak pernah bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Namarakan lo halaku, bakal neng diak kalimana dongan. Duk mahalakar repot mabuam miyak, mulu habisan no miyak ni imana, tinggal mangidu hita, dang mungkin dang lianon. Itu otak ni halakon begadis-begadis yang bodoh. Tidak mau repot, tidak mau sibuk, tidak mau susah, tidak mau berbeban berat. Dia ingin melenggang saja, datang kepada Tuhan tanpa mau disusahkan sedikit pun. Unang olohamu mangakali. Tumakod dohamu diakali. Alana salah satu penyakit manusia seperti gadis bodoh ini yang suka ngakali orang lain, memperdaya orang lain, sifatnya atau dia akan selalu berpikir negatif terhadap siapapun. Sama seperti dia suka ngakali orang lain, maka apapun yang dilakukan orang lain kepadanya, pikirannya jangan-jangan dia ini mau ngakali saya. Hidupnya penuh dengan negative thinking. Kenapa? Karena dia sudah menjadi orang yang suka ngakali orang lain, mempermainkan orang lain, sehingga apapun kata orang lain, perbuatan baik apapun yang sedang dikerjakan orang baginya, di dalam pikirannya, oh jangan-jangan dia ini sedang menipu saya, sedang mengakali saya. Mulu halak batak madokon, hulana terdoperoh. Lah apa idok dongana? Selalu pikiran ada yang mengakali adoraun. Alanya terbiasa mengakali. Terbiasa mengotohi, terbiasa menipu. Sehingga apapun yang dilakukan orang, sekalipun adalah hal-hal baik yang sedang dikerjakan orang lain baginya, pikirannya selalu, jangan-jangan dia mau mengakali saya. Kenapa? Karena dia juga memiliki sifat suka mengakali orang lain, memperdaya orang lain, menipu orang lain. Sehingga pikirannya penuh dengan pikiran negatif thinking. Dan orang seperti ini adalah orang-orang bodoh.
Itulah gambaran gadis-gadis bodoh ini, saudara. Bukan mereka dikatakan gadis bodoh karena mereka nggak tahu baca tulis, bukan. Bukan mereka karena tidak tahu berhitung, bukan. Tapi hikmat manusia yang mereka terapkan untuk percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, yang mereka pergunakan adalah hikmat dunia, hikmat manusia, dan itulah kebodohan yang akan menghalangi mereka, mengganjal perjalanan mereka untuk tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi mulu sering selalu negatif thinking, tudongamu manang tu CP. Selalu berpikir neng dia kali, berpikir selalu neng dia totoi. Berarti nasiring ho mang totoi, nasiring doho mang akali. Kalau saya gak mau, saya selalu positive thinking. Walaupun di ujungnya saya harus diakali, tetapi saya harus selalu positive thinking, apapun itu. Tapi orang yang selalu negative thinking karena dia juga pelaku negatif atas orang lain. Itu kesimpulannya. Jadi kalau saudara masih terperdaya, terikat dalam perasaan seperti itu, artinya engkau sama seperti gadis-gadis bodoh ini yang seakan-akan pintar sendiri. Sebenarnya yang dia lakukan hanya sebuah akal bulus, tidak mau korban, tidak mau terbebani. Dia ingin melenggang saja, melangkah ringan saja untuk kepada Tuhan. Tidak mau takut minyak nanti tumpah, kotor bajunya, bau nanti bajunya. Dia lebih berharap orang-orang bijaksana tadi yang dia anggap dia bodoh-bodohi, bisa dia bodoh-bodohi. Tapi justru apa yang mereka anggap itu adalah sebuah hikmat mereka menjadi satu yang merugikan diri mereka sendiri. Itulah kebodohan. Itulah hikmat manusia yang menjadi kebodohan bagi Tuhan. Dan kita harus jujur. Tidak perlu kita bersembunyi. Fakta ini sering ada di tengah-tengah kita. Bahkan di dalam diri kita sendiri. Perbuatan ini, perilaku ini sering menjadi kebiasaan buruk bagi kita. Kita merasa enak. Ya. Jadi mulai parohahon dirimu. Mulai si pangakali doh, maka pikiranmu selalu doh neng dia kali halak na asing. Itu pertama, gadis-gadis yang bodoh. Jadi itulah prinsip daripada gadis yang bodoh ini. Ya, mereka sebenarnya pintar, tapi hikmat mereka hikmat dunia. Ingin ngakali orang lain, ingin ngakali Tuhan. Tapi di pandangan Tuhan, dia adalah perempuan-perempuan bodoh. Yang kedua, masih banyak, coba dua aja lah contoh. Dalam Lukas pasal 12. Dalam Injil Lukas pasal 12, di sana ada perikop firman Tuhan orang kaya yang bodoh. Kita juga akan lihat seperti apa sifat orang kaya yang bodoh dalam Lukas pasal 12 ini. Saya baca dulu dari ayat 13. Dari ayat 13 sampai ayat 21. Lukas pasal 12. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya,
hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat satu peristiwa di mana seorang kaya, yang kaya, kalau menurut ini catatan Alkitab ini, wah luar biasa harta dia. Sangat kaya raya lah pokoknya. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Lihat serakahnya orang kaya ini. Saya yakin warisan ini tidak banyak-banyak ini. Paling-paling kalau istilah sekarang ini, paling-paling warisan ini nilainya 10 juta. Tapi harta yang dia simpan bermiliar. Bayangkan. Ya, kita bayangkan dulu ke sana ya. Gak salah saudara bayangkan ke situ. Karena memang di sini gak ada sesuatu ukuran seperti apa. Firman Tuhan ini hanya mencoba mengingatkan saudara, jangan engkau berharap sesuatu yang kecil yang seharusnya bisa engkau berikan bagi orang yang lebih susah daripadamu, yang lebih miskin daripadamu, sementara engkau sudah punya harta yang mencukupi kebutuhan hidupmu. Tetapi harta yang hanya 1 juta pun engkau paksakan harus menjadi bagianmu. Dangolo talu. Dikotong nang dapat bagian. Apa yang aku artana? Di tempat kami sana, di RT kami, ada seperti ini. Dia orang kaya. Suaminya kerja di BUMN, PTP. Ibunya ASN. Sudah cukup senior. Rumah bagus, mobil bagus. Tapi tahu, ketika terjadi program pemerintah tentang gas melon yang ditulis itu khusus orang miskin, ketika dia tidak dapat bagian, dia protes, saudara. Emangnya saya siapa? Saya kan warga di sini juga, saya kan RT di sini juga. Kenapa saya tidak mendapat bagian? Kenapa saya tidak juga diberikan ini? Gas murah ini, gas melon ini. Padahal dia bisa beli gas yang 50 kg. Seperti yang di hotel-hotel itu. Tapi dasar orang yang gak mau serah, gak mau merasa cukup. Hal yang terkecil pun kalau dia merasa bahwa dia berhak untuk bagian terkecil itu pun dia akan merasa rugi kalau itu dia berikan kepada orang lain yang jauh lebih miskin daripada dirinya sendiri. Itulah gambaran ini, orang bodoh kaya ini, orang kaya yang bodoh ini. Nah sautik pe, perbagian sautik pe, diparar. Ih, ya mang, kadang-kadang agaram doa mamereng jolma, ngalubi, ngagudang, alai iparar dope, nasa copot. Si andane dilehan, tudongan na hurak siya langon na. Mungkin pasu-pasu na tu imana 100 salilopit. Hal yang sangat sedikit pun masih diharapkan orang kaya yang bodoh ini.
Karena itu berupaya adalah barang gratis, sesuatu hak yang menjadi juga dia pemilik hak dalam warisan itu, sekalipun dia adalah orang kaya. Sutunggulo hamuna mamarar-marar na sa otik. Ang gudong adong di hamuna. Saya pernah mendengar satu kesaksian. Sebuah hamba Tuhan, pendeta. Pendeta ini ya dipakai Tuhan dan punya harta yang banyak. Dia seorang hamba Tuhan yang kaya. Lalu ketika dia melayani dalam satu gereja tertentu, juga gereja yang dipakai Tuhan, gereja yang hidup di dalam Tuhan, dia melayani di sana. Si orang kaya ini, pendeta ini. Lalu ketika selesai ibadah, si tuan rumah ini atau hamba Tuhan tempat si orang kaya ini melayani, sebagai orang percaya mereka memberikan ucapan syukur dalam jumlah yang cukup baik, cukup besar. Dia persembahkan, Pak, ini ucapan syukur kami dari jemaat supaya Bapak doakan terus. Orang kaya ini. Lalu apa kata si pendeta ini? Dia terima. Dia terima. Pak, ini persembahan sudah saya terima. Dan sudah sampai kepada Tuhan. Tapi tolong saya kembalikan ini kepada Bapak. Pergunakanlah untuk terus menopang pelayananmu. Mulu na asing ko, wah, hos. Dangi do kepidiyo song enak. Tapi lagi Pentakosta. Dang tidak dope ngay dia lawin na. Laki persembahan ngau dia. Napa nama orang? Itu gambaran orang kaya bodoh ini. Tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa puas. Yang penting itu hak saya. Hak nadona dituntut ni orang kaya. Oh. Alay salah imana. Imana nga go artani imana. Ay buah mo liyan imanay. Tu saudara ni imanay napugusi. Ngalas berohani saudara ni imanay. Mungkin adang gina, mungkin abang, mungkin ito na. Bagian ni imanay, mulai liyan imana tu saudara nai. Ngalas berohani halaki. Mulai hati abang. Alay dia tuntut sebagai hak. Unang tuntut walaupun hakmu. Belajar engkau mau memberikan hakmu kepada orang-orang yang membutuhkan dari apa yang sedang engkau perebutkan itu. Lah api. Merasa memang hakmu, lah pelayanan opi. Lah merasa hakmu. Oleh kau belajar do iba. Unang serakah. Unang memonopoli. Unang berkuasa sendiri. Unang arogan. Itu yang terjadi kepada orang kaya itu. Makanya dia disebut orang kaya yang bodoh. Keserakahan dialah, kemunafikan dialah, kesombongan dialah yang membuat dia menjadi disebut orang kaya bodoh. Hingga ayat 20 katakan, tetapi firman Allah kepadamu, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Firman Tuhan mengingatkan kepada dia, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Jiwamu di sini tidak hanya berbicara mati ya. Saudara pernah ada mendengarkan ini ilmu kegelapan ya? Bahwa ada ilmu kegelapan yang bisa mengambil jiwa seseorang itu, lalu dimasukkan ke satu tempat, dikurung di dalam satu tempat, biasanya di dalam botol.
Sehingga orang yang diambil jiwanya itu dia tidak mati, tetapi menjadi bengong. Menjadi gelandangan. Enggak gila. Tapi ada juga sampai gila. Artinya ada ancaman serius, saudara. Banyak orang menjadi kehilangan jiwanya, bahkan menjadi gila. Karena terlalu ambisi untuk terus menumpuk harta. Tidak puas dengan yang besar. Yang kecil pun dia tetap raih. Tetap digomak. Sesungguhnya menghalang migomak. Dan Tuhan peringatkan, pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Mulut terus kita sedang merasa puas. Hati-hati saudara kehilangan jiwamu. So diambil jiwanya non. Sehingga saudara menjadi seperti manusia yang bengong. Yang tidak lagi punya apa-apa. Tidak lagi punya arti dalam hidupnya. Saya sudah pernah melihat orang seperti itu. Kehilangan jiwa. Gak gila dia enggak. Tapi ya sudah gak ada lagi dia ngapa-ngapain pun tidak bisa. Pokoknya bengong saja dia. Nah itulah tadi contoh-contoh hikmat-hikmat manusia yang menjadi kebodohan di hadapan Allah. Itulah tadi hikmat-hikmat manusia yang menjadi kebodohan di hadapan Allah. Ayat 21 dalam 1 Korintus pasal pertama tadi. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Saya mencoba membuat perbandingan karena firman Tuhan ini terus terang saya bingung. Apa maksudnya ini Tuhan? Saya bingung ini. Lalu saya membuka beberapa Alkitab. Lalu saya menemukan titik temu bahwa dengan kepandaian manusia, bahkan manusia itu tidak akan mungkin bisa mengenal Allah dengan kepandaian mereka sendiri. Kepandaian manusia, pengetahuan manusia tidak akan pernah membuat mereka mengenal akan Allah. Itulah kira-kira maksud dari firman Tuhan ini. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Kita nanti di akhir firman Tuhan ini kita akan lihat seperti apa itu kebodohan dalam pemberitaan Injil. Menurut Alkitab, ya menurut Alkitab. Artinya hanya mereka yang masuk, yang mengerti, yang mampu menjadi bodoh karena pemberitaan Injil. Mereka lah yang akan diselamatkan. Mereka lah yang akan dapat mengenal Tuhan, mengenal Allah, dan cara Allah menyelamatkan mereka sendiri. Kita akan tahu bagaimana cara Allah menyelamatkan kita. Jadi sebuah kebodohan sebetulnya kalau kita tidak tahu bagaimana Allah sedang menyelamatkan kita. Kalau saya sendiri tahu seperti apa Tuhan menyelamatkan saya. Ya, saya tahu. Saudara juga harus tahu itu. Bagaimana Tuhan sedang menyelamatkan engkau. Sehingga saya tidak seperti yang saya katakan tadi di awal. Kita menjadi suka negative thinking terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu karena mereka tidak tahu, tidak mengenal Allah.
sehingga tidak tahu seperti apa Tuhan sedang menyelamatkan mereka. Kenapa? Pikirannya penuh dengan pikiran negatif thinking saja. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Suatu saat orang Farisi atau orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus. Mereka katakan, Tuhan, tunjukkanlah kepada kami suatu tanda. Ya, mari kita lihat dulu dalam Injil Matius. Matius pasal 12. Ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda memang perlu, saudara. Mukjizat juga perlu. Tapi saya mau katakan itu tidak akan menjadi sebuah ukuran akan perkenanan Tuhan dalam hidup kita, dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita. Yohanes pasal 10 ayat 40 sampai ayat 43 bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa dalam pelayanan Yohanes Pembaptis tidak ada satu tanda pun yang dia kerjakan. Dalam pelayanan Yohanes Pembaptis tidak ada satu mukjizat pun terjadi. Tidak ada kesembuhan di sana. Itu Alkitab mencatat dan Yesus sendiri yang membicarakan itu dalam Yohanes pasal 10 ayat 40 sampai 43. Tanda memang penting, mukjizat memang penting. Tapi bukan itu menjadi ukurannya. Itu relatif. Itu suka-sukanya Tuhan. Kalau ingin Tuhan tunjukkan mukjizatnya kepadamu, terserah Tuhan. Tergantung engkau. Tapi jangan seperti apa yang dikerjakan oleh ahli Taurat, oleh Farisi, hanya menuntut Tuhan memperlihatkan suatu tanda, sementara mereka tidak tahu untuk apa itu tanda, untuk apa itu mukjizat. Mereka minta sesuatu yang tidak mereka tahu untuk apa. Tanda memang penting, mukjizat juga penting, tapi bukan itu ukuran. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, ketika Yesus berkhotbah di satu tempat dalam Alkitab dikatakan Danau Tiberias dalam Yohanes pasal 6. Kita lihat dulu sebentar. Kita temukan dulu satu peristiwa yang barangkali selama ini luput dari pengamatan kita. Seperti apa firman Tuhan di sana atau khotbah Yesus di sana tentang orang-orang yang menikmati roti dari 5 roti dan 2 ikan tadi. Ya, Yohanes pasal 6. Saya akan bacakan dulu kepada saudara. Ini mengenai tanda tadi ya. Ini masih sinkron dengan tanda Yunus tadi. Dalam Yohanes pasal yang ke-6, saya baca sebahagian saja. Ayat 1 sampai ayat 3. Nanti ayat selanjutnya silakan Anda baca supaya dapat tujuannya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ada mukjizat.
Ini pelayanan Tuhan. Yesus sedang melayani, sedang beribadah dengan 5.000 laki-laki. Di satu tempat yang disebutkan Danau Tiberias. Dia di sana sedang melayani, berkhotbah. Dia berkhotbah. Lalu kalau kita membaca sampai ke ayat 15, terjadi mukjizat. Bahwa Tuhan memberikan mereka makan. Dengan puas, dengan kenyang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sampai di situ dulu. Kita lanjut kepada ayat 25. Masih dalam pasal yang sama. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara bisa kira-kira dapat tak gambaran ini? Selesai ibadah itu di Danau Tiberias itu, Yesus kemudian menyeberang ke Kapernaum. Pergi dia untuk melayani di tempat yang namanya Kapernaum. Di sana juga dia sedang mempersiapkan ibadah. Ya, sampai akhirnya nanti dia berkhotbah, tapi kita nggak sampai ke situ, sampai di sini saja. Dan lihat orang-orang yang makan roti, yang 5.000 laki-laki yang sudah kenyang makan roti yang diberikan oleh Yesus. Mereka kemudian sibuk mencari cara harus berjumpa kembali dengan Yesus. Ada suatu kerinduan kepada mereka. Kita cari lagi Tuhan. Enak loh beribadah bersama dengan Yesus ini. Enak bersama-sama dengan Tuhan ini. Ada mereka laut-laut lewat danau itu. Pakai perahu untuk mencari Yesus, ada lewat darat. Mereka kompak semua harus kembali. Harus bersama-sama dengan Yesus mendengarkan suara Tuhan. Lalu Yesus katakan seperti apa? Ketika mereka berjumpa. "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Sebelumnya tadi di Tiberias mereka melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi menurut firman Tuhan ini bukan mujizat itu, bukan tanda-tanda itu yang membuat mereka terus berupaya untuk mencari Tuhan, untuk bertemu dengan Yesus, beribadah bersama dengan Tuhan. Tetapi roti, yaitu roti yang dari surga, pelayanan Yesus, firman Allah yang telah memuaskan mereka, yang memberikan mereka sukacita, mendorong mereka harus tetap mendengarkan firman Tuhan dari mulut Tuhan. Yang mujizat ini, nah mendorong nasidah terus mengalami Tuhan, alai firman. Pelayanan ni Tuhan na memuaskan mereka, na mabay na sida buto, mabay na sida lasrohana, mabay na sida semangat. Pelayanan Tuhan, pemberitaan firman yang disampaikan Yesus, yang disebutkan roti dari surga, telah membuat orang ini mereka semua kenyang dan terus rindu untuk mendengarkan terus firman Tuhan. Tercipta kerinduan. Maka Tuhan katakan, "Kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda itu." Dan mujizati nama dorong nasidah roh mengalui Tuhan. Alai firman Tuhan. Roti naung dinikmati nasidah. Naung mabahin nasidah butong. Na dibahin itu hati Yesus. Na dipasahan itu hati Yesus. Ini masalah roti yang disebut di sini. Bukan roti yang kita beli di warung. Tetapi roti yang datang dari surga. Firman Allah yang hidup. Itu gambaran pelayanan. Gambaran firman. Yang sudah disampaikan oleh Yesus. Dan mereka semua senang. Mereka semua bersuka cita. Oleh setiap perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi mereka. Karena perkataan-perkataan itu penuh kuasa. Penuh kuasa perkataan itu. Hidup ubanaki kesaksian di situ kan. Nape isaksi ijamitai dang onah sida porsia. Mungkin na hurang kuasa dora perkataan ini. Mulu Yesus madokos songonon. Renungkan ini.
Kalau kamu tidak percaya kepada perkataan-perkataan yang sudah kusampaikan, percayalah kepada perbuatan-perbuatan yang sudah kulakukan. Haleluya. Perkataan dengan perbuatan harus selaras. Memang tidak mudah membuat orang percaya kepada firman yang kita sampaikan. Banyak orang akan menolak. Makanya Yesus katakan, "Molodak persia kamu nak, persia mahu tuau, nahu lahoni, nahu karejohoni, alai molodang denggak karejota, dang denggat ulauta, dang denggat perbuatata, barani kita madok songoni harawa, persia haruna sida, pak malo kok, hera hutan dah, do anak siantar men kok." Ya. Itu makanya Yesus berkata seperti itu. Kalau kamu tidak percaya kepada perkataan yang kusampaikan, percayalah kepada perbuatan-perbuatan. Nah, bertanggung jawab do Tuhan tentang ulona, tentang perbuatan nak, tentang kesetiaan nak, kesalehan nak, kasih nak sudah. Pengulun ni imana siap di mana dipertanggungjawabkan. Ima bereng melonak persia ho tu akan nahudok ni. Alai bereng mah nahulahone. Adong gona hurang di bereko, adong gona cacat di bereko, adong gona sopas di bereko. Ido hira-hira maksud ni tu hata Yesus. Ay maol do jol ma porsea molohola di hata. Maol. Iko jolo di bereng do ngabuhanang imana. Pas tu songon idok ngainai. Jadi lihat seperti apa Yesus membuat sesuatu kerinduan bagi orang-orang yang dia layani, yang beribadah bersama dia. Ketika Yesus pun pergi, maka orang-orang yang dipuaskan oleh pelayanan firman Allah, pelayanan penggembalaan Tuhan, membuat mereka terus mencari Yesus sampai ke Kapernaum. Olah sah nasi hosa-hosa nasi dah. Ini saya doa api guru. Lu jahami mengalu liho. Las dorohan itu hatta mamereng nasida. Jadi ini tidak sebuah kecaman ini. Ya. Adong kau memang kadang-kadang menafsirkan semacam kecaman. Dangalan ditade-tade alang butong goho mangan. Artinya seakan-akan memang ada juga seperti itu. Manusia percayakan hanya kalau dia kenyang, kalau dia bosan, kalau butuhan agok. Dakya malik, dakya menderita, dakya sakit, dakya marukil, baru menurut imanan atau ho. Memang ada sebagian. Tapi dalam hal ini, dalam peristiwa pelayanan Yesus ini, dia tidak menonjolkan tanda-tanda, dia tidak menonjolkan mujizat, dan tidak itu yang mempengaruhi ke 5.000 laki-laki ini untuk terus mencari Tuhan. Tetapi firman Allah, pelayanan Tuhan, yaitu roti yang digambarkan sebagai roti dalam firman Tuhan ini. Itulah yang membuat mereka bersemangat dan terus mencari Tuhan. Mereka rindu. Maka saya katakan tadi, tanda itu relatif. Ya, kalau Yesus katakan dalam pelayanan dia, kalau bagi orang-orang sakit supaya terjadi mujizat, Yesus sudah katakan imanmu yang akan menyelamatkanmu. Artinya hodoh. Nagabe mabay mujizat terjadi itu. Itu relatif saudara. Dan inilah yang menjadi kebodohan yang dipertontonkan orang Yahudi yang menghendaki tanda. Mereka tidak tahu untuk apa tanda yang mereka tuntut kepada Tuhan. Mereka tidak tahu. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Siapa ini yang bodoh dari Allah ini? Mari kita lihat dulu dalam 2 Korintus supaya kita temukan kebodohan yang dari Allah yang bisa mengalahkan orang pintar di dunia ini. Dalam 2
Korintus pasal 11. Ini agak panjang ini. Sudah lewat banyak ini waktunya. Tapi toh sebentar lagi. Saya akan bacakan saja dari ayat dari ayat 16. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Saya lompat saja dari ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, diderah di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku diderah, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mau to mulai secara hapurti no to si Paulus ulah uloon songonikan. Marsikor di mana? Holalau menjagai jemaat nalilayanan ni mana. Inilah kebodohan yang ada dari Tuhan. Kebodohan dalam pemberitaan Injil, dalam pemberitaan salib. Paulus telah menyaksikan di sini. Itanggung imana masudi. Go jol mga do na to do horo si Paulus. La hola makokok jemaat nai. La sojiula bi ulaun nabi. Oto masih Paulus. Tapi itu adalah kebodohan yang datang dari pemberitaan Injil. Dan itu adalah hikmat yang datang dari Allah. Dan dia pastikan apa yang dia lakukan yang menjadi sebuah kebodohan menurut ukuran dunia ini, tetapi itulah kekuatan Allah di dalam dirinya membawa kepada keselamatan. Haleluya. Ului mana susah. Kamu kono do susah. Kita kono do susah. Kono do hasitan. Kono do makan hati. Ya, kono do acik roh. Kono do berpuasa. Kono do lapar. Ya. Dak pola itor na gabi na malo hita molo dak taulahon ni. Na malo ni portibe do mungkin molo hindar-hindari. Ya, itu makanya saya selalu berusaha mengajak kita, mari kita susahkan diri kita sedikit untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan ini. Sebab disitulah rahasia hikmat Allah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus tadi, bahwa apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Itu sudah terjadi dalam pelayanan Paulus. Ya, dalam kebodohan dia telah mempermalukan orang-orang berhikmat. Dalam kelemahan dia telah memalukan orang-orang kuat. Dari kesaksian tadi kita harus menjadi sebuah referensi kita. Apakah kita sudah layak disebut orang-orang bodoh di hadapan manusia? Tetapi engkau menjadi orang-orang berhikmat di hadapan Allah. Puji Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kau perhatikan firman Tuhan. Dan teruslah kita berjuang. Jangan merasa pintar. Tapi selalulah bersikap seperti orang bodoh. Supaya demikian engkau beroleh hikmat dari Allah. Demikian firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan sampai selamanya. Haleluya. Amin.